Jadi dia itu bisa menceritakan apa yang dia tonton gitu, dan anaknya enggak yang kalau nonton tuh diem sampai ngedomblong. Kenapa kita harus pakai helm? Aman. Oh, biar aman, pintar. Good job. Hari ini aku tuh pengen sharing satu topik yang mungkin jadi dilematis juga buat ibu-ibu ya, yaitu tentang screen time. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini spesial banget karena mau sharing-sharingnya itu di weekend dan ada anak-anak lengkap gitu ya. Ada anak aku yang pertama Aisyah dan ini namanya Ade Arsa. Nah, kebetulan minggu ini suami aku lagi tugas kerja, jadi dia nggak ada di rumah. Kalau ada di rumah pasti lebih heboh sih karena anak-anak biasanya kalau ada ayahnya lebih heboh. Nah, hari ini aku tuh pengen sharing satu topik yang mungkin jadi dilematis juga buat ibu-ibu ya, yaitu tentang screen time atau waktu anak itu main gadget atau nonton TV dan lain sebagainya. Nah, oke. Negara api mulai menyerang. Nah, aku tuh sebenarnya cukup tertib gitu ya tentang screen time waktu anak aku yang pertama, dari dia bayi sampai dengan umur 2 tahun itu dia sama sekali dia nggak tahu gadget gitu, kecuali cuma buat telepon. Nah, kemudian ketika lahir anak aku yang kedua, itu kan aku mulai sedikit kerepotan gitu ya, karena memang di rumah itu nggak ada yang bisa gantian gitu, kecuali pengasuhnya di jam-jam kerja yang memang aku butuh gitu. Nah, akhirnya pokoknya suatu ketika aku dilema gimana ya, di satu sisi kayak aku butuh anak aku tenang karena aku harus ngurusin adiknya mungkin di saat-saat dia mau tidur gitu, terutama ketika mau tidur sih itu yang kayak harus banget gitu ya, butuh dibantuin gitu. Tapi ketika nggak ada orang, akhirnya aku memperkenalkan dia dengan TV gitu. Jadi aku pakai flash disk gitu ya, yang aku masukin ke TV, terus anak aku nonton tontonan yang aku udah download dari internet gitu. Nah, mungkin ibu-ibu udah hafal lah apa sih yang biasa ditontonin ke anak-anak gitu. Biasanya sih Nusa Rara, Omar Hana, terus apa tuh Salman Sofia, sejenis video-video seperti itulah gitu, atau kayak video yang hewan-hewan yang kayak gitu-gitu, yang lucu-lucu aja sih. Atau memang apa tuh namanya, acara kayak Kids TV, pokoknya yang kartun-kartun gitu. Nah, itu kadang aku ngerasa kayak aduh ini aku salah deh kayaknya kayak gini gitu. Tapi di satu sisi dengan kayak gitu aku ngerasa terbantu, dan alhamdulillahnya selalu ada kesempatan untuk nemenin dia nonton gitu. Jadi kayak aku bisa ngejelasin apa yang dia tonton itu dengan bercerita, ngasih feedback atau tanya apa sih yang dia lihat gitu. Dan alhamdulillah jadi dia itu cerewet banget. Jadi dia itu bisa menceritakan apa yang dia tonton gitu, dan anaknya enggak yang kalau nonton tuh diem sampai ngedomblong dan nggak bisa diajak ngomong gitu, nggak, tipenya nggak yang kayak gitu. Jadi dia selalu cerewet dan selalu komen dengan apa yang dia tonton gitu, dan alhamdulillahnya aku ada waktu dan ada kesempatan untuk ngasih feedback dari apa yang dia tonton itu. Nah, awal-awal ngerasa bersalah gitu ya, tapi kemudian ada di satu titik yang aku itu kayak ngomong ke diri sendiri gitu ya, kayak di satu titik yang udah hektik gitu ya, anak mungkin dua-duanya butuh perhatian, dan aku sendirian mungkin ya waktu itu gitu, karena suami kan cukup sering pergi keluar kotanya gitu ya, sering nggak di rumahnya. Jadi ada satu masa gitu ya yang aku cuman sendiri sama anak-anak, dan walaupun memang kadang ada asisten rumah tangga di rumah. Nah, di waktu itu aku kayak ngomong gitu ke diri sendiri gitu, kalau aku ini nggak sempurna gitu. Mungkin banyak orang yang mengedukasi di luar sana terkait dengan bahaya screen time, kemudian batasan-batasan screen time itu seperti apa gitu. Tapi balik lagi, ketika aku berusaha untuk idealis dan pengen mengaplikasikan secara sempurna konsep-konsep yang sangat baik itu, dan aku pun sangat yakin ya memang peraturan screen time itu memang dibuat karena hasil penelitian ilmiah gitu, yang memang
kita tahu sendiri gitu ya bahwa dampak gadget itu sangat bahaya. Cuman alhamdulillahnya anak aku kalau gadget dalam artian handphone itu memang aku nggak pernah ngasih, hampir nggak pernah, walaupun pernah sesekali ya, kayak misal di perjalanan yang lagi di mobil dia ribet gitu akhirnya dikasih YouTube, tapi itu bisa dihitung jari lah, bisa dibilang hampir nggak pernah. Wow, negara api menyerang lagi, Dek, goyang-goyang Dek kameranya Dek. Ini anak aku yang kedua ya, iseng. Nah, kemudian yang akhirnya ini goyang-goyang terus. Oke, kameranya habis diserang monster. Nah, ini nanti aku tunjukin ya apa yang terjadi di bawah situ ketika aku lagi ngomong. Ini dia pelakunya. Nah, jadi Aisyah itu dan adik Aksa juga, dia tidak mengenal handphone sebenarnya, tapi dia mengenal TV, sangat mengenal TV. Apa sayang? Oh iya, boleh buat kakak. Nah, dia mengenal kartun-kartun yang tadi aku sebutkan gitu ya. Jadi ada di satu masa yang pada akhirnya aku menyadari aku ini nggak sempurna, aku butuh bantuan gitu ya, I need help gitu. Jadi aku terpaksa melakukan ini gitu ya, memperkenalkan anak aku dengan TV, dan akhirnya dia jadi tahu TV, tahu nonton gitu ya. Bahkan sekarang kayak weekend kayak gini, hari Sabtu Minggu, biasanya aku sama anak-anak nih yang bayi-bayi itu juga menghabiskan waktu itu sebagian juga buat nonton bareng gitu. Tapi sekali lagi aku hampir nggak pernah ninggalin anak yang benar-benar nonton, dia yang cuman nonton terus dia hening, nggak ada apa-apa gitu. Nah, biasanya dari kecil, terutama waktu dia masih kecil banget, itu 2 tahunan gitu ya, itu ketika nonton tuh didampingi gitu ya. Walaupun mungkin aku tinggal nyusuin dulu gitu ya, ngeboboin adiknya, kalau adiknya udah bobo, baru di situ aku kayak review. Itu tadi apa sih gitu? Apa sih yang ditonton gitu? Oh, ada warna apa, ada bentuk apa. Yang aku lihat efeknya sekarang dia bisa aktif berkomunikasi. Jadi dia bisa apa yang dia tonton itu tuh bisa diaplikasikan gitu dengan kehidupan dia sehari-hari gitu. Dan mungkin karena aku tuh dari kecil, anak-anak kecil tuh membiasakan mereka tuh suka ngobrol gitu ya. Jadi kayak misal di jalan gitu kita biasa untuk mendeskripsikan, daunnya warna apa sih, bunganya warna apa, ada burungnya terbang tinggi, kemudian ada apa aja, ada motor, ada mobil dan lain sebagainya. Jadi kayak dideskripsikan gitu apa yang kita tonton gitu. Jadi membiasakan dia tuh aktif ngomong. Nah, akhirnya kerasa banget sekarang gitu, dia itu aktif ngomong dan apa yang dia tonton itu bisa kayak jadi kosakata. Wow. Aduh, maafkan ya kameranya goyang-goyang nih, diserang adik. Oke, jadi kosakata yang melengkapi perbendaharaan kata dia gitu untuk ngobrol sehari-hari. Nah, aku sih mungkin barangkali teman-teman ada yang lebih tahu gitu ya dengan kondisi yang aku sekarang gitu. Gimana sih menurut kalian gitu? Apakah dampak buruknya itu juga beresiko banget atau enggak gitu? Cuman ya itu, sampai sekarang aku ngerasa aku nggak sempurna gitu untuk bisa mengaplikasikan segala konsep yang memang aku tahu baik gitu. Tapi memang kenyataannya aku butuh bantuan dan gak ada yang bisa bantu aku di saat-saat tertentu gitu, kecuali aku mengalihkan perhatian anak dengan dia main atau nonton TV gitu. Tapi sekali lagi yang sebagai catatan, aku gak pernah membiarkan anak aku nonton dengan sendiri gitu. Jadi aku selalu ada komunikasi gitu, mereview gitu ya, mengulas kembali apa yang dia tonton, menceritakan gitu ya. Jadi kita habis nonton tuh bisa yang sering banget seru gitu ya. Kadang Aisyah juga kalau nonton tuh berisik banget karena dia pas nonton tuh selalu ngejelasin ke aku apa yang dia tonton gitu. Itu bapaknya, itu anaknya gitu, itu ibunya gitu. Jadi ya buat aku alhamdulillahnya belum merasakan dampak yang dia jadi semacam fokus sendiri gitu ya, kayak punya dunia sendiri yang akhirnya komunikasinya jadi pasif gitu. Walaupun aku khawatir juga jangan-jangan ini jangka panjangnya bahaya ya gitu. Cuma ya itu sih, untuk menenangkan diri sendiri aku selalu bilang aku nggak sempurna dan saat ini aku butuh bantuan gitu. Oke?
Nah, baiklah, mungkin itu sharing aku, barangkali teman-teman punya opini atau masukan. Aku terbuka banget karena aku ngerasa butuh juga gitu ya, dari pengalaman ibu-ibu yang punya anak dan harus ngasuh dalam waktu yang bersamaan, dan suka kan kadang ada masa yang mereka heboh sendiri gitu ya. Ini bentar aja heboh nih. Nah, oke, baiklah, sekarang aku mau menunjukkan kehebohan apa yang ada di bawah aku di saat aku ngobrol tadi. Oke, jadi ini adalah karyanya Ade Arsa. Aduh, jadi kebetulan anak-anak aku dulu aku biasain makan di meja, tapi nggak tahu kenapa mungkin dia ngelihat ayah bundanya lebih suka tuh makan tuh di lantai gitu ya, bareng-bareng gitu. Jadi mereka jadi ke bawah, kalau makan lebih suka di lantai. Oke. Pakai apa Kak namanya Kak? Helm Kenapa pakai helm? besar. Oh besar, helmnya besar. Kenapa kita harus pakai helm? Aman. Oh biar aman gitu. Oke, Adek, ini perbuatan tidak baik sebenarnya, tapi karena kamu masih kecil, baiklah, bisa dimaafkan. Nah, yang kayak gini kadang dia itu makan gitu. Ya yang penting dipastikan kita selalu ngepel aja sih, rajin-rajin ngepel gitu ya biar. Tapi nggak sih, ini nggak akan dimakan ya karena sudah kotor. Yuk kita bersihkan dulu. Baiklah, itu tadi sharing-sharing aku hari ini di weekend yang banyak banget serangan gitu ya dari anak-anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.